Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Azanifita dari perwakilan kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi indera pengecapan. Indera pengecapan merupakan salah satu alat indera yang penting bagi manusia. Karena dengan ini kita dapat merasakan berbagai rasa seperti manis, asin, asam, gurih, dan lain. Reseptor pada indera pengecapan ini berada pada lidah, tepatnya pada bagian kuncup kecap. Indera pengecapan juga bekerja sama dengan indera penciuman untuk mengidentifikasi perbedaan aroma dan rasa makanan atau minuman yang akan dikonsumsi. Lidah tersusun dari otot rangka, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik terbagi menjadi 4. Yang pertama ada musculus longitudinal superior. Otot ini berperan menarik lidah serta membelokkan ujung lidah. Yang kedua ada musculus longitudinal inferior. Otot ini berperan memperpanjang atau memperpendek lidah. Yang ketiga ada musculus transversus linguae. Otot ini berperan memperpanjang dan mempersempit atau melebarkan lidah. Yang keempat ada musculus verticalis linguae yang berperan melebarkan lidah bersamaan dengan musculus transversus linguae. Selanjutnya otot ekstrinsik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada musculus genioglossus. Otot ini berfungsi untuk menjulurkan lidah. Otot ini juga sering disebut sebagai otot keselamatan karena merupakan satu-satunya otot lidah yang dapat menggerakkan lidah ke depan. Selanjutnya ada musculus hypoglossus. Otot ini berfungsi untuk menekan dan mendetraksikan lidah sehingga punggung lidah lebih cekung. Dan yang ketiga ada musculus styloglossus. Otot ini berfungsi untuk memanjangkan dan menarik lidah ke belakang. Otot ini membentuk cekungan lidah sehingga kita dapat menelan dengan mudah. Reseptor rasa disebut taste bud yang umumnya terletak di sekitar pucuk pengecap yang disebut papila. Berikut merupakan gambar bagian-bagian papila beserta fungsinya. Yang pertama papila piliformis. Pili berarti benang halus. Berfungsi untuk menerima rasa sentuh dari rasa pengecapan. Yang kedua papila circumfala. Circum berarti bulat. Tersusun seperti huruf V di belakang lidah yang berfungsi untuk membantu memegang makanan. Yang ketiga ada papila fumiformis. Fumi berarti jamur, berfungsi untuk membedakan rasa. Dan yang keempat ada papila foliata atau tonjolan daun. Jumlahnya sedikit dan terletak pada tepi samping kiri dan kanan lidah. Indera pengecapan pada lidah memiliki 4 modalitas. Yang pertama manis, terletak pada puncak lidah, dapat diselidiki dengan meletakkan gula di lidah. Yang kedua asin, terletak pada puncak dan tepi lidah. Asin dapat diselidiki dengan meletakkan garam di lidah. Yang ketiga asam, asam terletak pada tepi lidah, dapat dibuktikan dengan meletakkan asam sitron di lidah. Dan yang keempat pahit, terletak pada pangkal lidah, dapat dibuktikan dengan meletakkan kina di lidah. Mekanisme sistem gustatori dimulai dari apa yang kita makan sebagai stimulus, lalu masuk ke dalam mulut dan bercampur dengan air liur, dan akan diterima oleh reseptor gustatori. Perjalanan sistem gustatori ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, saraf aferen dari kucuk kecap tepatnya 2/3 anterior lidah bergabung dengan nervus facialis. Kedua, saraf aferen dari kucuk kecap tepatnya 1/3 posterior lidah bergabung dengan nervus glossopharyngeus. Ketiga, saraf aferen dari kucuk kecap bukan pada lidah bergabung dengan nervus vagus. Selanjutnya, serabut-serabut pengecap ketiga saraf ini bergabung memasuki nukleus solitarius, tepatnya pada medulla oblongata, lalu bersinapsis dengan neuron yang aksonnya menyilang garis tengah menuju nukleus medial posterior central thalamus. Lalu akson-akson pada nukleus posterior central thalamus ini akan membawa informasi menuju korteks gustatory primer dan sekunder. Selanjutnya direlay menuju daerah proyeksi korteks cerebri tepatnya pada lobus frontalis yang fungsinya menerima dan memproses segala informasi sensoris. Dengan begitu kita tahu
rupanya ini rasa manis, rupanya ini rasa asin, dan sebagainya. Dan ini merupakan gambaran bagaimana mekanisme sistem gustatori bekerja untuk menerima dan memproses informasi sensoris. Kemampuan mengecap seseorang tergantung pada 3 hal. Yang pertama faktor individual, yang kedua nilai ambang, dan yang ketiga konsentrasi. Faktor individual ini lebih menekankan pada kesehatan seseorang. Contohnya, seseorang yang sedang sakit, maka kepekaan mengecapnya akan berkurang. Dan yang kedua nilai ambang atau batasan tolerir. Nilai ambang ini tergantung dari kebiasaan seseorang. Contohnya, seseorang yang sudah biasa makan makanan yang asam, nilai ambangnya akan lebih tinggi daripada orang yang tidak terbiasa makan makanan asam. Dan yang ketiga konsentrasi atau sudah terbiasa. Contohnya, seseorang yang makan 1 mangkok garam, lama-kelamaan dia akan tidak merasakan asin lagi seperti pertama kali ia memakannya. Kerusakan pada sistem gustatori salah satunya adalah dengan makan ageusia atau ketidakmampuan mengecap dan dalam merasakan apa yang dimakan. Hanya saja kerusakan ini jarang ditemukan karena sinyal-sinyal sensori dari mulut dibawa oleh 3 jalur yang berbeda. Sehingga jika salah satu jalur mengalami kerusakan, jalur yang lain masih berfungsi dan masih bisa merasakan rasa lainnya. Ageusia bisa terjadi karena faktor usia yang semakin tua, atau bisa terjadi karena benturan keras di kepala yang menyebabkan otak gagal untuk menerjemahkan informasi yang diterima sehingga tidak bisa merespon dengan tepat. Sekian pembahasan materi indera pengecapan atau sistem gustatori. Saya sebagai perwakilan kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan.